Di antara hamparan sawah yang menyejukkan dan bentang alam yang menenangkan, terhampar sebuah ruang bernama Desa Cikondang. Sebuah tempat di mana langkah-langkah kecil bermula, harapan tumbuh perlahan, dan kebersamaan hidup dalam setiap sudut kehidupan. Di desa ini, waktu seakan berjalan lebih pelan, memberi ruang bagi cerita untuk tercipta dan makna untuk dipelajari. Kami datang membawa asa dan niat yang sederhana untuk belajar memahami, menyatu dengan kehidupan masyarakat, serta berkarya bersama dalam perjalanan pengabdian yang penuh rasa. Desa Cikondang terletak di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Cikondang membentang seluas 629 hektar, merupakan desa pegunungan dengan ketinggian sekitar 600 meter di bawah permukaan laut. Berbatasan dengan beberapa desa lainnya dan memiliki topografi berbukit yang rentan terhadap pergerakan tanah. Kondisi ini membuat aspek geologi dan risiko bencana menjadi faktor penting dalam perencanaan, pembangunan, serta penanganan lingkungan dan sosial masyarakat. Desa ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Mekarjaya, Dusun Cigalagah, Dusun Margamulya, Dusun Cempaka, dan Dusun Sukahuri. Dari bukit, hutan, hingga perkebunan, desa ini menyimpan potensi wisata, ekonomi, dan kebudayaan yang sangat besar. Perjalanan kami dimulai di dunia pendidikan. Di sekolah, kami hadirkan gelitik. Melalui gelitik, generasi literasi cilik, kami menanamkan kecintaan membaca sejak dini, karena dari buku lahir mimpi dan masa depan. Tak hanya itu, kami juga mengajak anak-anak belajar mencintai lingkungan. Program ini bukan sekedar kegiatan, melainkan upaya menanamkan kesadaran sejak dini kepada para pelajar. Kami mengajak mereka mengenal jenis sampah dan memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mengajak mereka menanam beberapa pohon sebagai wujud cinta lingkungan dan investasi hijau untuk masa depan Desa Cikondang. Serta menumbuhkan kesadaran tentang bahaya bullying agar sekolah bisa menjadi ruang aman bagi setiap anak. Pesan ini kami kemas dengan keceriaan, diselingi berbagai games dan aktivitas yang menyenangkan. Di tengah semangat kebersamaan, kami menyentuh sisi paling manusiawi dari pengabdian. Tak kalah penting, kami juga menjaga seni, budaya, dan keterampilan lokal dengan menghidupkan kembali kaulinan barudak Sunda Baheula. Karena budaya bukan sekedar warisan, melainkan identitas yang harus dijaga oleh generasi muda. Di era digital, potensi desa perlu dikenal lebih luas. Maka melalui program digitalisasi, kami mendampingi UMKM dan para wisata desa dalam branding, pembuatan konten, desain produk, hingga pemasaran digital. Harapannya produk lokal semakin bernilai dan destinasi desa semakin ramai dikunjungi. Melalui program wakaf Al-Quran, kami berbagi bukan hanya mazhab, tetapi juga harapan dan keberkahan. Semoga setiap ayat yang dibaca menjadi amal jariah yang terus mengalir meski pengabdian kami telah berakhir. Tapi, seperti semua perjalanan indah, saatnya tiba untuk berpisah. Selama kurang lebih 40 hari kami mengabdi di desa ini, kami datang dengan semangat membawa perubahan kecil dan pulang dengan banyak pelajaran yang besar. Namun, lebih dari sekedar menjalankan program, pengabdian ini telah menyatukan kami. 11 individu dengan latar belakang, kebiasaan, dan cara berpikir yang berbeda. Dipertemukan dalam satu ruang pengabdian yang sama, KKN Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya 2026. Pengabdian kami mungkin sederhana, tetapi ia tumbuh dari rasa ingin belajar, rasa ingin memahami, dan rasa untuk benar-benar menyatu dengan desa ini. Bagi kami, Cikondang bukan hanya tempat kami mengabdi, melainkan ruang yang membuka mata bahwa kekuatan desa
tumbuh ketika semua saling terlibat dan saling menguatkan. Inilah langkah kecil kami untuk perubahan yang lebih besar. KKN bukan tentang datang dan pergi, tetapi tentang meninggalkan jejak kebaikan dan tumbuh bersama. Kami mungkin tidak mengubah segalanya, tetapi kami telah berusaha menjadi bagian dari perubahan itu. Di Desa Cikondang, kami belajar bahwa pengabdian bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, melainkan seberapa tulus kita hadir. Kami datang sebagai mahasiswa dan pulang sebagai keluarga. Terima kasih Desa Cikondang atas pelajaran hidup, kebersamaan, dan ruang untuk bertumbuh. Sampai bertemu kembali di cerita baik lainnya. Untuk pesan-kesannya KKN yang sekarang dari INU ya, Universitas Nahdlatul Ulama, alhamdulillah bagus, chemistry-nya baik sama anak-anak, sama remaja, sama tokoh masyarakat, chemistry-nya kuat. Terus untuk pesannya, adik-adik KKN ini semoga sukses mendapatkan nilai yang di atas komlot. Masih ada nggak di atas komlot ya? Insya Allah ada. Yang terbaik, menjadi setelahnya selesai kuliah di sini mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menjalankan kehidupan ke depan baik bersama keluarga pribadi atau sama masyarakat yang lainnya. Terus terima kasih banyak atas dedikasi dan sinergitas dengan pemerintah desa, dan mohon maaf karena tidak selalu didampingi dari pihak desa. Terima kasih banyak, selamat, bravo buat INU, semakin sukses, semakin bagus. Semoga dari Cikondang pun ada yang turut ikut menjadi mahasiswa atau mahasiswi di INU. Bravo, salam hormat, salam sejahtera. Yang kesan paling sip di antara yang atos-atosnya nu KKN ayeuna mah katingalina keresaan ka masyarakat caket, ka pangaosan keresa, terus potensi nu aya di Cikondang alhamdulillah ku anjeunna ka koreh kitu tah. Ka koreh bagus lah sama masyarakat dekat. Pokoknya mah kesan pertama bagus. Pokoknya yang terakhir harus bagus. Pesannya lanjutkan Neng, cari potensi-potensi yang ada di masyarakat untuk masa depan adik-adik ke depan. Sukses selalu ya Neng. INU sip. Lebih giat lagi, tingkatkan lagi. Dan untuk sekolah sangat membantu sekali, terutama pendidikan yang telah diajarkan, diberikan amanah. Terutama saya ucapkan terima kasih. Belajar apa aja dari KKN? Belajar membedakan kelompok